Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, berada di hadapan wajah-wajah pecinta surga. Amin, amin ya rabbal. Berada di hadapan calon-calon pengusaha miliarder. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita belajar di sini. Bukan berarti saya yang lebih pintar. Mohon maaf, hanya mungkin momennya saya yang tepat berdiri di sini. Bukan berarti saya yang lebih pintar. Akan tetapi ingatlah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya barang siapa yang berada di dalam menuntut ilmu di dalam suatu ruangan, maka malaikat berada menaunginya. Artinya apa? Setiap doa kita pada saat ini, setiap perkataan yang positif-positif, insya Allah malaikat akan mencatatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya Bapak Ibu? Wah, nggak kompak ya. Ayo dong anak Medan, saya salah satu pembicara sendiri nih dari Medan ya. Anak Medan tuh kan harus semangat. Oke, apa kabar Bapak Ibu? Nggak seragam ya. Oke, jadi kalau saya tanya apa kabar, jawabannya adalah sukses, mulia. Oke, kalau saya tanya apa kabar, jawabannya adalah, dan kita berdiri ya. Misalnya, apa kabar Bapak Ibu? Berdiri, sukses, mulia. Setuju? Setuju. Malaikat insya Allah berada di atas akan mencatat apapun makna positif yang kita ucapkan. Dan setiap doa, setiap perkataan adalah doa. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Oke, hari ini kita akan bicara. Oke, hari ini kita akan bicara tentang, ayo slide-nya, tolong. Kita satu harian telah berbicara tentang sukses. Oke, yang mau sukses, angkat tangannya, katakan saya. Iya. Yang mau uangnya banyak, katakan saya. Iya, amin. Yang mau kolbunya bersih, katakan saya. Alhamdulillah, dirabbil alamin. Oke. Nah Bapak Ibu, tadi kita telah banyak belajar tentang yang namanya sukses. Oke. Woi. Berarti pointernya belum sukses. Kan? Pointernya belum sukses. Ayo. Gimana? Slide. Oke, kita akan berbicara tentang sukses. Boleh saya tahu ada yang bisa share tentang sukses? Apa sih sukses? Ini dokter kok ngomongnya tentang sukses ya. Harusnya bicara tentang obat. Tapi saya akan berbicara sukses yang berbeda dari teman-teman yang ilmunya Masya Allah tadi. Tapi hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan sebenarnya kunci sukses yang sebenarnya di sini, insya Allah, ya kan? Oke? Ada yang bisa share tentang sukses? Oh, dengan ibu ini. Ibu, maaf Ibu, dengan siapa Ibu? Namanya siapa Ibu? Bu Yani. Bu Yani. Bu Yani dari mana?
Dari Medan. Oh, dari Medan. Boleh saya tahu sukses menurut Ibu apa, Bu? Sukses. Apa ya? Yang keluar di otak aja, sukses itu apa kira-kira? Capai target. Oke, setuju semua? Sukses itu capai target? Setuju. Sukses itu adalah mencapai target. Oke. Kalau ada orang yang sukses dengan hartanya, boleh kita katakan dia sukses? Dia punya harta yang banyak, boleh kita katakan dia sukses? Boleh dong. Kan tadi mencapai target. Kalau target dia pengen punya 10 perusahaan, terus dia punya harta yang sesuai dengan 10 perusahaannya, berarti dalam sisi harta dia sukses. Itu sukses dalam harta. Kalau ada orang yang dengan jabatannya, dengan tahtanya, dia dapat tahta setingginya tapi dia tidak punya harta yang mumpuni timbang yang pertama, maka boleh dia dikatakan sukses? Boleh? Boleh. Kalau ada orang yang dia berhasil dengan kata-katanya membuat orang berubah, dengan kata-katanya memberikan manfaat ke orang, boleh kita katakan dia sukses? Boleh. Nah, kalau ada orang dengan cintanya dia bisa merubah pasangan hidupnya menjadi lebih baik, boleh kita katakan dia sukses? Boleh. Berarti sukses adalah 4 tahap: harta, kata, tahta, cinta. Oke? Sukses bisa harta, bisa dengan tahta, bisa dengan kata, bisa dengan cinta. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Sukses saja cukup dalam hidup ini? Enggak. Terus setelah sukses apa, Bu? Mencapai di akhirat. Ibu Ana bahagia. Oke, yang lain setuju? Ada yang boleh bantu yang lain jawabannya? Selain sukses kita butuh apa? Iya, nampak alumni-alumni Pak Jamil ya. Mulia. Jadi selain sukses kita butuh yang namanya mulia. Maka untuk mencapai sukses mulia kita butuh yang namanya ilmu. Seperti apakah sukses mulia itu? Seperti apakah sukses mulia itu mah? Hidup itu harus bertumbuh. Kalau hidup nggak tumbuh, bukan rambut ya. Rambut saya memang nggak tumbuh. Hidup itu harus bertumbuh. Jadi orang yang sukses mulia ciri-cirinya adalah hidupnya bertumbuh. Mulai dari imannya, ya hari ini dia masih suka membicarain orang, mulai besok mulai bertumbuh mengurangi pembicaraan orang. Yang hari ini suka memfitnah orang, besok berkurang menjadi lebih baik lagi, bertumbuh. Yang hari ini hartanya masih 200.000 di dompetnya, besok jadi 20 juta. Amin. Seperti itu. Mau nggak seperti itu? Nah, jadi untuk sukses mulia akan menyebabkan hidup kita bertumbuh. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya move on. Move on ke arah yang lebih baik, bukan mundur, akan tetapi move on. Kita butuh yang namanya move on. Bagaimanakah cara move on seperti itu? Nah, banyak. Oh, saya ada data. Saya ngambil data dari internet. Nanti Bapak Ibu boleh cek bahwasanya Jepang adalah negara tertinggi di dunia untuk kasus bunuh dirinya. Benar ya? Udah pernah lihat Ibu ya? Udah pernah baca ya beritanya ya? Jepang kita tahu sukses dalam hal harta, sukses dalam hal tahta. Ya kan? Sukses, mereka sukses. Orang Jepang tuh sukses menjual segala barangnya di seluruh dunia, sama seperti Cina. Akan tetapi angka bunuh dirinya itu tertinggi nomor 1 di dunia. Makanya saya bilang selain sukses kita butuh yang namanya mulia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini yang akan berhubungan dengan materi saya. Jika suatu saat usaha Anda tumpur dan semua orang akan mencemooh Anda, apakah yang akan terjadi dengan Anda? Galau. Tawakal, alhamdulillah tawakal. Ikhtiar. Yang lain? Boleh. Sekarang sebagai seorang muslim yang baik, benar nggak ketika itu terjadi ke kita, kita bisa seperti apa yang kita katakan?
Belum tentu ya, belum tentu ya Bu ya, belum tentu. Walaupun itu harapan kita, kan seperti itu kan. Kan tetapi belum tentu. Kenapa? Karena kita belum memiliki ilmunya. Belum memiliki ilmunya. Alhamdulillah 1 tahun saya memformulasikan ilmu semester training ini Soulmind Emotional System yang isinya ada terapi kolbu. Di situ 1 tahun saya menggabungkan kasus yang saya alami sendiri dan kasus-kasus pasien saya di praktek. Ternyata WHO World Health Organization benar menyatakan 80% penyakit itu berawal dari pikiran. Tadinya itu data saya hanya anggap iya tapi belum mengalami gitu. Ternyata setelah saya mengalami sendiri, saya sakit diabetes meletus karena pikiran. Akhirnya saya sadar. Saya lihat pasien-pasien saya juga ternyata banyak yang karena pikiran. Hingganya saya belajar tentang ilmu empati. Saya belajar tentang ilmu empati, main teknologi, bagaimana teknologi pikiran. Saya ikuti perkembangannya. Alhamdulillah, walaupun belum banyak dokter yang mau menggelutinya, saya siap berada di dalamnya dan ternyata hanya ngomong-ngomong, pasien bisa sembuh di tangan saya. Saya semakin penasaran, ini ilmu apa lagi ini? Saya ikutin lagi ilmu-ilmu yang lain dan saya combine lagi, ternyata lebih dahsyat. Ketika saya juga menggabungkan ilmu ruqyah di dalamnya. Kenapa? Karena Rasul bilang di setiap darah manusia itu mengalir setan-setan di dalam. Artinya apa? Saya dokter yang membuka diri, alhamdulillah. Saya tidak sombong dengan ilmu yang saya sudah punya kedokteran itu. Saya merasa perlu banyak ikut lagi ilmu-ilmu yang lain. Namun teman-teman saya menganggap saya ini dokter dukun. Ya, dokter yang lain kalau datang ke prakteknya pulang bawa resep atau obat. Saya enggak dapat apa-apa. Akan tetapi bahagianya saya, orang datang dengan menangis, Pak tolong Pak, suamiku begini Pak. Keluar dari pintu saya dia berkata, Pak, insya Allah Pak, mulai dari detik ini sampai besok-besok, remote emosi saya yang pegang Pak. Masya Allah. Yang tadinya Facebook, Twitter, pet, semuanya galau-galau, ketika pulang dari situ, luar biasa, hidupnya lebih termotivasi. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah itu semua karena Allah. Saya hanyalah perantara di muka bumi ini. Nah, pertanyaan saya simpel aja. Jika suatu saat usaha Anda tumpur dan semua orang yang mencemooh Anda, termasuk keluarga Anda, teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, apa yang terjadi dengan Anda? Bapak Ibu, saya mengalami kegalauan ketika saya tamat di kedokteran. Hampir saya tidak mau menyelesaikan karena saya melihat kok nggak sesuai ya dengan sumpah dokter, tapi nyatanya seperti ini gitu. Lalu saya cerita sama Ustadz, saya nggak sanggup, saya bilang, saya nggak sanggup, saya keluar aja Ustadz jadi dokter. Kenapa? Saya ceritain, gimana Ustadz, ini begini. Lalu Ustadz saya cuma bilang gini, Aki katanya, wahai Aki saudaraku, kalau bukan engkau yang merubah pola stigma kedokteran di Indonesia ini, lantas sama siapa lagi kami berharap ya Ki? Kalau bukan antum yang telah sadar buruknya sikap-sikap mereka saat ini, kenapa nggak antum mencoba menyadarkan mereka dengan biusan kata-kata antum? Di situ saya oh iya, ternyata harus ada orang yang berjuang untuk menghancurkan stigma-stigma buruk di rekan-rekan sejawat saya. Nah, alhamdulillah di sini ada Dr. Hasanul Arifin, pimpinan dirut dari Rumah Sakit Wahida, telah menjadi alumni dari semester ini. Artinya apa? Beliau juga menyadari bagaimana pentingnya ilmu empati kepada pasien. Gitu. Penting ilmu empati, cara berkomunikasi dengan pasien. Nah, makanya di sini kita akan ngebahas tentang sukses. Akan tetapi, Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak punya bisnis yang real yang bisa saya banggakan. Dan alhamdulillah saudara-saudara saya trainer yang tadi, Mas Dewa, Mbak Nilam, sama Mas Denny, mereka telah sukses dengan bisnisnya. Saya nggak akan bicara saya tidak akan berbicara tentang suatu hal yang saya tidak mengalami kedahsyatan. Saya nggak punya bisnis yang bisa saya banggakan. Tapi alhamdulillah saya sedang bercita-cita, ya Rob, jadikanlah perniagaanku suatu perniagaan akhirat yang Rasulullah bilang sebaik-baik umatku adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Itulah perniagaan yang saya kejar saat ini. Ya, itu perniagaan yang saya rasa tidak semua orang ketika ada yang sakit, semua dokter pasti ngasih obat.
Tapi tidak semua orang yang berusaha empati dengan akar masalahnya apa. Orang kena kolesterol, kena jantung, kena DM, kena semuanya, akar masalahnya ada. Kenapa nggak itu aja diobatin gitu? Kenapa harus mereka keluar lagi jutaan rupiah hanya untuk menebus obat? Oke, obat itu penting, saya tidak menafikannya. Kita butuh yang namanya obat. Akan tetapi kalau akar masalahnya tidak diambil, sia-sia. Jadi, alhamdulillah teman-teman yang tadi telah share, berbagi pengalaman mereka bagaimana sukses bisnis mereka masing-masing. Dan Bapak Ibu boleh silakan, pengen buka laundry, pengen buka apapun itu. Alhamdulillah, karena apa? Kalau kita mau move on, pengen punya uang banyak, memang harus jadi pebisnis. Ya, tidak menjadi dokter, tidak menjadi apa, itu hanya profesi. Kalau mau kaya, jadi entrepreneur. Itu saran saya. Silakan cek 10 orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di Indonesia, dimanapun gak ada yang gelar dokter. Ada Bapak Hairul Tanjung, tapi orang pun nggak tahu itu dokter gigi. Ada yang tahu Bapak Hairul Tanjung dokter gigi? Cuma berapa orang? Karena baca buku anak singkong kan? Saya juga tahu karena baca dokter gigi gitu. Akhirnya beliau bisa move on menjadi sekarang ini bukan karena dokter giginya, tapi karena entrepreneurnya. Seperti itu. Jadi memang kalau mau sukses, jadilah entrepreneur. Kalau mau duit banyak. Tapi abdikanlah diri Anda, apakah Anda sebagai seorang sarjana hukum, sebagai pengacara, sebagai dokter, sebagai apapun itu, jadilah orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Niscaya rezeki itu akan mengikuti Anda. Dimanapun Anda berondok di kolong WC, rezeki datang. Ya, berondok, udah berondok nih, jangan datang dong, jangan datang, datang juga dia. Ya, seperti itu, ya kan? Jadi sukses yang akan saya bagi di sini Bapak Ibu, insya Allah sangat bermanfaat. Mohon doanya, semoga saya bisa terus membuat manfaat untuk orang banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu boleh lihat lampu di atas? Bapak Ibu boleh lihat lampu di atas? Lampu ini bisa hidup karena ada listrik yang mengalirinya. Oke? Lampu ini bisa hidup dikarenakan ada aliran listrik yang mengalirinya. Jikalau saklarnya dimatikan, ya seperti inilah keadaannya. Saklar ini dimatikan, maka aliran listrik manapun, mau itu genset, mau itu apapun, tidak akan mampu mengalirkannya. Artinya lampu ini hidup karena sebab aliran listrik. Aliran listrik itu bisa jalan dikarenakan adanya saklar. Namun jika saklarnya kita on-kan lagi, kita hidupkan lagi, maka lampu ini akan kembali menerangi kita. Oke? Nah, jadi lampu itu bisa hidup karena aliran listriknya. Aliran listrik itu bisa hidup karena ada saklarnya. Ini saya ibaratkan dengan lampu itu adalah Anda. Lampu itu adalah Anda yang ingin bersinar, Anda yang ingin sukses, Anda yang ingin kehidupan Anda bermanfaat sehingga bersinar di seluruh dunia ini. Oke? Lampu itu adalah Anda, dan listrik itu adalah ilmu yang telah diajarkan oleh saudara-saudara saya yang tadi. Jadi tanpa ilmu mustahil kita akan move on. Mustahil tanpa listrik lampu ini bisa hidup. Jadi Anda bisa sukses seperti ini ketika ada ilmu. Ada ilmu yang membekalinya, maka Anda akan sukses. Namun sayang, banyak orang berhenti di ilmu. Namun sangat sekali kita sayangkan, banyak orang merasa puas dengan ilmu. Ya, ada seorang bapak datang ke saya sudah ikut training ini, saya sudah ikut ini, saya sudah ikut pelatihan ini, saya sudah keluar negeri tentang bisnis ini, nggak ada. Tapi apa? Sampai sekarang saya yang ada tumpur bermiliar-miliar. Ya, klien saya ngomong seperti itu. Oh, saya bilang, Bapak, saya ceritakan lampu itu hidup dengan listrik itu karena saklar. Anda ibaratkan lampu itu, listrik itu ibarat ilmu, tapi Anda lupa saklarnya udah on belum. Mustahil Anda belajar ilmu kemana-mana, kan tetapi saklarnya nggak dihidupkan, nggak akan pernah nyala lampu itu. Nah, saklar itu adalah kolbu. Saklar itu adalah kolbu. Nah, sekarang pertanyaan ke diri kita masing-masing adalah, jikalau kita telah berbuat segala macam, belajar ke sana, belajar ke sini, tumpur di sana, tumpur di sini, sukses sebentar, tumpur lagi, maka pertanyaan saya adalah, bagaimana saklar kolbu yang ada di diri kita? Jangan-jangan itu masih off.
Jangan-jangan saklar kolbunya masih off. Maka kita butuh untuk on-kannya. Ketika dia on, maka dia akan terang. Dia akan terang dan menerangi seluruh lapisan sekitar kita. Siapa yang mau saklarnya on? Saya. Masih ingat aja ya. Mudah-mudahan semua ilmunya juga melengkap seperti itu ya. Jadi kita butuh yang namanya menghidupkan saklar kolbu kita. Oke? Kita butuh menghidupkan saklar kolbu kita. Ada sebuah kisah ini kisah nyata diceritakan oleh ustadz saya, oleh guru saya yang luar biasa. Jadi ketika suatu saat seorang pemuda berjalan, pemuda ini adalah pemuda yang tadinya tidak ingat kepada Robnya, pemuda yang tadinya hanya membanggakan hartanya semata-mata. Lalu dia berjalan, aina kolbi dengan matanya yang kosong, tidak ada tatapan. Dia berjalan, aina kolbi. Ma wajada kolbi. Di mana hatiku? Tolong, siapa yang menemukan hatiku? Tolong. Dia menemukan hal yang apa sih hidup ini gitu. Aku punya segalanya tapi kok mana hatiku? Aina kolbu, ma wajada kolbu. Siapa yang dapatkan hatiku? Tolong kembalikan padaku. Hingga pada akhirnya dia duduk di sebuah parit yang ada buknya. Dia duduk di situ. Lalu tepat di depannya dia lihat suatu pemandangan rumah yang sangat sederhana dengan papan yang antara satu papan dengan papan yang lain itu berjarak sekitar beberapa senti, sehingga membuat suatu pemandangan yang langsung tampak ke dalam rumah itu. Pemuda itu sambil duduk dia berkata, aina kolbi. Sambil dia merengek, ya Allah, di mana hatiku? Di mana hatiku ya Allah? Lalu dia lihat suatu pemandangan di rumah itu. Seorang ibu sedang marah kepada anaknya. Lalu ibu itu berkata, dasar kau anak bajingan, pergi. Lalu pemuda itu bingung, ini apa yang sedang terjadi? Sambil dia berkata, aina kolbi. Lalu anak itu dibukakan pintunya oleh ibunya, lalu diusir, bang, dan dia pun tercampak ke pasir sambil menangis. Ibu, maafkan aku ibu, ampuni aku ibu. Pemuda tadi masih berkata, aina kolbi ma wajada kolbi. Apa pula pemandangan yang kulihat? Aku mencari hatiku, kenapa ini yang kulihat? Lalu anak tadi menangis merengek. Dia berdiri di depan pintu itu. Ibu, bukakan pintunya ibu. Kalaulah pintu rumahmu sudah tidak terbuka untukku, pintu rumah mana lagi kah yang akan terbuka ibu? Tolong bukakan ibu. Ibu manakah yang tega? Ibu manakah yang tega? Tidak, ibu itu tidak tega. Lalu dia bukakan pintunya, dia peluk anaknya, dia bersihkan pasir-pasirnya. Anakku, ibu mana yang tega mengusir anaknya nak? Ibu mana yang tega nak? Akan tetapi kau melakukan kesalahan nak. Kau telah melakukan kesalahan besar nak. Kalau tidak kulakukan seperti itu, nanti kau akan mengulangkannya nak. Sini nak, peluk ibu nak, peluk ibu nak. Lalu pemuda tadi berkata, aina kolbi, hazi, ini dia, aku dapatkan hatiku. Lalu dia berjalan dengan gembira, ya Rob, kalaulah bukan pintu darimu, pintu maafmu ya Rob, pintu mana lagi yang bisa terbuka ya Rob? Ampuni hamba ya Rob. Dia menyadari pemuda itu mendapatkan ilmu yang begitu dahsyat. Pemuda itu mendapatkan penghargaan yang begitu luar biasa. Pemuda itu langsung Allah yang mementoringkannya. Allah langsung menjadi gurunya. Ini lihat hidup, wahai anak muda. Dia melihat kalau bukan ibunya anak itu, siapa lagi, pintu mana lagi yang terbuka. Pemuda itu sadar kalau bukan pintu maaf dari Robku, pintu mana lagi yang bisa menentukan kolbuku ini. Kadangkala kita berpikir, apa dosaku? Jangan tanya apa dosaku Bapak Ibu, dosa kita banyak. Hidup ini harus layaknya seperti ketika seorang anak kita masih umur 3 tahun
terbang-terbangkan oleh ibu kita, kenapa kita tidak takut? Malah kita minta, ayo Mi, ulang lagi, lemparkan lagi, dan dia tertawa-tawa. Anak kecil 3 tahun itu dilemparkan, dia tertawa-tawa. Kenapa dia tidak takut? Kenapa dia tidak gamang? Karena dia percaya ibunya tidak mungkin memperlakukannya dengan hal yang buruk. Begitulah kiranya ketika kita dihadapi dengan ribuan masalah, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari atas, seakan masalah nggak selesai. Kita harus percaya tidak mungkin Allah menyampaikan kita, itu tidak mungkin. Believe. Keyakinan itulah yang sekarang memudar dari para pemuda muslim. Keyakinan itulah yang telah luntur dimakan zaman, menyebabkan anak-anak muda sering galau, menyebabkan seorang istri sering galau, seorang suami sering galau, seorang pebisnis galau. Kalbunya tidak dia bersihkan, prasangka buruk sama Robnya selalu tinggi di dalam hatinya, tidak ada kepercayaan. Nah, makanya kita butuh yang namanya terapi kolbu. Apa sih terapi kolbu itu? Soul mind emotional system. Kenapa soul mind-nya ini tidak saya pisah? Karena mind and soul itu tidak bisa dipisah. Sampai kapanpun mind and soul itu tidak bisa dipisah. Pikiran akan menyebabkan apapun perasaan buruk Anda. Jadi intinya kalau Anda mau memiliki perasaan yang sangat baik, maka dimulailah dari pikiran. Kalau Anda ingin perasaan Anda berubah menjadi lebih baik, lebih move on, maka pikiran yang harus pertama kali dirubah. Di Smash Training itu mengajarkan suatu sistem yang bisa mengatur emosi seseorang, apakah bahagia, sedih, marah, dendam, tukang fitnah, semuanya itu diatur di soul mind-nya ini. Jadi mengajarkan, memberitahukan, ini loh ada formula. Kalau Anda sedang dendam, pengen marah, ada caranya. Ketika itu Anda bisa berubah. Smash Training, Soul Mind Emotional System. Hanya orang-orang pintar yang mau mengikuti ini. Karena apa? Karena dia tahu perniagaan yang tidak pernah merugi itu adalah ketika kolbunya itu hidup. Kalau kolbunya udah hidup, apapun yang dia lakukan orang senang. Tidak lagi tukang gibah, tidak lagi tukang fitnah, tidak lagi pedendam, semua dia rubah-rubah. Alhamdulillah, alumni-alumni saya sudah merasakan yang luar biasa. Inspirator kolbu. Kenapa saya memilih yang namanya kolbu? Karena selama perjalanan hidup saya yang saya nilai ternyata kolbu kita yang sering bermasalah. Kalau kolbunya udah bagus, insya Allah dia akan bagus. Jadi saya bertujuan bagaimana mencerdaskan emosi-emosi anak bangsa ini dengan cara membersihkan kolbu mereka. Jadi di Smash Training itu ada namanya terapi kolbu. Oke. Mungkin waktu kita tidak akan cukup jika kita bagaimana sih terapi kolbu itu, tapi lebih kurang nanti Bapak Ibu akan dapat kesimpulannya sih seperti apa itu. Lalu pemuda itu berkata, Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ilallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi, cukuplah Robku, kucukupkan hanya Robku. Dialah yang maha tinggi, Jalallah. Mafi kolbi, tidaklah di dalam kolbuku, di dalam hatiku, di dalam jiwaku, di dalam batinku, melainkan hanya Allah di dalamnya. Alal hadi sallallahu, petunjuk atas salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia berkata, Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ilallah alal hadi
Sallallahu la ilaha illallah. Ikuti saya ya, kalau saya tunjuk ikuti gerakannya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ilallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Boleh angkat tangan Anda yang punya masalah, Anda yang sedang garau, boleh angkat tangannya. Angkat aja tangan Anda. Saya nggak tanya apa masalah Anda. Anda punya masalah? Anda punya masalah? Atau kita lakukan semua boleh berdiri? Semua boleh berdiri? Bapak Ibu boleh berdiri semuanya? Oke, semua boleh berdiri. Buat tangannya seperti ini. Satu tangan aja. Oke, sekarang katakan dalam hati Anda, dengan izin Allah, dengan izinmu ya Rob, berikanlah cahaya di tangan ini untuk menghapus segala keresahan, segala kegalauan, segala penyakit. Letakkanlah ya Rob, ketika aku melakukan ini dan aku selesai dari ruangan ini nanti, maka jiwaku akan menjadi lebih baik. Katakan itu dalam hati Anda. Sekarang apapun gerakan saya nanti Bapak Ibu ikutin setelah saya tunjuk. Oke, sekarang boleh lihat ke saya semuanya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ilallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ilallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Tempelkan tangan Anda di dada Anda. Berdoalah, ya Rob, aku sangat percaya, aku sangat yakin apapun yang kau berikan padaku ya Rob, itu adalah bentuk kasih sayangmu padaku ya Rob. Apapun yang terjadi kepadaku semalam ya Rob, aku ikhlas, aku pasrah, aku terima semua itu ya Rob. Karena hanya Engkaulah kekasih sejatiku ya Rob. Pasangan hidupku, sesempurna apapun dia hanyalah manusia biasa. Dia tidak mampu mencintaiku sepenuhnya. Orang tuaku, semanapun beliau, mereka hanyalah manusia biasa yang terkadang alfa. Anak-anakku, secinta apapun mereka kepadaku ya Rob, itu juga hanya sementara ya Rob. Adapun Engkau ya Rob, Engkau adalah pemilik cinta sejati. Engkau adalah maha tinggi ya Rob. Engkau adalah maha pemilik cinta ya Rob. Cintailah hamba, jangan pernah tinggalkan hamba walau sedetik ya Rob. Jangan pernah biarkan telinga hamba, mulut hamba, mata hamba, hidung hamba, tangan hamba, kaki hamba berlalu tanpa bimbinganmu ya Rob. Lindungilah hamba setiap detik hamba ya Rob. Hapuskan segala kegalauan hamba, bimbinglah hamba ya Rob. Milikan hamba ilmu ya Rob. Maka seketika Anda merasakan suatu ketenangan yang begitu tenang, begitu damai dan begitu santai.
rasa kolbu yang selama ini Anda miliki, yang selama ini mungkin hilang, sekarang telah kembali. Anda merasakan suatu kekuatan yang begitu nyata di dalam diri Anda. Begitulah kalau kita percaya akan kecintaan Allah. Sekarang tarik nafas Anda, tahan sebentar dan buang. Ketika Anda menarik nafas nanti, bayangkan semua masalah Anda tarik dan Anda tahan. Ketika Anda membuangnya, bayangkan semua masalah itu keluar dari mulut Anda. Tarik nafas Anda dan beban Anda. Tahan sebentar dan buang masalah itu. Ucapkan terima kasih ya Allah atas bimbinganmu selama ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hasan Arifin, pimpinan Balai Pengobatan Klinik Persalinan Rumah Sakit Wahidah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diperkenalkan dengan teman lama saya, Dr. Oki Rega, dan beliau mengajak saya atau memperkenalkan saya dengan suatu metode pelatihan yang disebut dengan SMART Training atau Soul Mind Emotional System Training. Dan di sini kita diajarkan bagaimana menggunakan teknik pengelolaan jiwa kita, ya, atau yang disebut dengan terapi kalbu. Dan sangat manfaat banyak sekali yang saya dapatkan di sini selama 2 hari mengikuti pelatihan ini. Alhamdulillah, ternyata itu mengubah sudut pandang saya sendiri sebagai seorang tenaga medis. Dan ternyata untuk melihat seorang pasien itu dalam hal penanganannya, dalam hal penanganan kasusnya atau penyakitnya, tidak hanya kita fokus pada aspek jasmani saja. Ternyata aspek rohani atau kejiwaan itu sangat perlu diperhatikan, karena aspek kejiwaan ini sangat mempengaruhi hasil daripada terapi terhadap penyakit pasien tersebut. Dan oleh karena itu, bagi Anda yang penasaran mengikuti atau ingin mengetahui bagaimana Anda sendiri bisa menterapi kolbu Anda sendiri atau orang lain, mari ikuti SMART Training. Subhanallah. Itu Dr. Hasanul Arifin dan orangnya ada di sini. Boleh berdiri, Dok? Ya, ini Dr. Hasanul Arifin, Direktur Rumah Sehat Wahidah. Lampunya boleh dihidupin. Saya mendekati beliau karena apa? Subhanallah. Rumah Sehat Wahidah itu saya masuk, ya Allah. 3 tahun yang lalu inilah impianku, ya Allah. 3 tahun yang lalu saya menginginkan memiliki rumah sakit yang ketika untuk masuk pintunya itu harus mengucapkan bismillah dengan kaki kanan. Yang ketika saya melihat dindingnya itu ada hadis-hadis yang berkata bahwasanya janganlah pernah takut, jangan pernah bimbang. Tidaklah penyakit Allah turunkan, melainkan obat juga Allah sepaketkan. Saya masuk pertama kali merinding ke Rumah Sehat Wahidah itu. Di sana terapi Islam dilakukan, terapi sholat dilakukan, terapi zikir dilakukan, semua dilakukan. Tapi saya bilang sama direkturnya, kebenaran dia satu kelas saya dulu, Haki, antum harus sehebat apapun kadang kita memiliki ilmu, kalau ilmu empatinya nggak dapat, cara berkomunikasinya salah. Banyak hadis, banyak ajaran Rasul yang tertolak hanya gara-gara kekerasan cara penyampaiannya. Banyak orang tidak menerima Islam yang sebenarnya gara-gara terlalu kasar dalam menyampaikannya, tidak pandai mendeliverkannya. Saya bilang, sebagai seorang dokter, belajar ilmu empati. Bagaimana Anda bisa benar-benar mendapatkan otak pasien itu ada di otak Anda, sehingga Anda benar-benar merasakan, ya Allah, seperti itu perasaan dia saat ini. Lalu Anda tinggal naik turunkan kalbunya. Dan beliau alhamdulillah salah satu dokter yang mau membuka diri, beliau belajar selama 2 hari sama saya, dan di sana nanti Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya terapi kolbu sama beliau. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah terapi kolbu itu sangat kita butuhkan. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri perpisahan kita di hari ini, berarti kita butuh yang namanya saklar. Dan saklar itu adalah kolbu. Mustahil lampu ini bisa hidup walaupun listrik mengalirinya, tapi saklarnya masih off, maka harus on. Nah, dalam hidup
Mustahil Anda pengen sukses kalau seandainya aliran listriknya, ilmunya udah belajar ke sana kemari, akan tetapi saklarnya masih off. Ini salah satu yang mau ikut semester ini wajib memiliki salah satu teknik memperbaiki kolbunya seperti di video ini. Boleh dihidupi videonya? Boleh lampunya Mas Fadli? Video. Mustahil Anda sukses kalau ini tidak Anda dapatkan. Kuncinya salah satunya ada di sini. Berapa banyak
seorang anak yang tega meninggalkan orang tuanya. Mereka lupa kuncinya di situ. Mereka tinggalkan, mereka sibuk mengejar harta. Mereka lupa kuncinya ada di orang tuanya. Berapa banyak orang ingin bahagia, tapi dia tidak pernah membuat orang tuanya tersenyum. Yang ada dia selalu meneteskan air mata orang tuanya. Dia lupa, di situ kunci kebahagiaan itu. Dia seolah-olah teralfakan. Berapa banyak orang mengejar impiannya, dia lupa kuncinya ada di situ. Kita seorang anak, ingat, kita akan menjadi seorang ibu, kita akan menjadi seorang ayah. Dan kita akan diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan mereka nantinya. Suatu kisah yang membuat Bapak Hairul Tanjung di bukunya menceritakan bahwasanya dia sendiri yang mengangkat orang tuanya ketika di Mekah sana. Apalah susahnya bagi beliau seorang miliarder menyewa orang untuk membawa ibunya, menyewa guide di Arab Saudi sana. Tapi apa dia bilang? Saya mau punggung saya ini menjadi saksi di akhirat nanti ya Rob. Ini ibuku aku gendong sendiri ya Rob. Suatu ketika kisah dari seorang ulama. Waktu itu ulama ini sudah badannya umur 70 tahunan, sudah mulai lemas-lemas, maka dia naik haji. Waktu itu anaknya yang gendong. Anaknya yang menggendong, lalu suatu ketika si ayah ini ingin berhenti untuk buang air kecil. Lalu dia bilang, nak, tinggal berapa meter lagi tapi Abi ingin buang air kecil, nak. Oh ya Abi, dia turunkan anaknya itu. Silakan Abi. Nak, kata orang tuanya, pergi saja duluan, Abi bisa jalan hanya beberapa meter lagi. Namun anaknya bilang, tidak Abi, sedetik pun di Saudi ini aku tidak akan meninggalkan yang namanya pahala. Aku akan menunggumu Abi, walaupun hanya tinggal sejengkal. Lalu orang tua itu pergi, dia buang air kecil, habis itu dia keluar, dia lihat anaknya masih di situ dan dia mulai matanya memerah karena sedih. Habis itu dia naik lagi di punggung anaknya, lalu beliau berjalan, anaknya berjalan, tiba-tiba anaknya merasakan di pundaknya itu ada air yang berjatuhan. Lalu dia melihat, Abi, apa yang ngebuat Abi menangis? Tenang Abi, Abi itu tidak berat, Ananda bisa mengangkatnya Abi. Lalu orang tua itu berkata, nah, aku tahu badanku udah rentah, berat badanku sudah turun drastis dan engkau pasti ringan mengangkatku. Akan tetapi nak, aku teringat 25 tahun yang lalu, nak. Aku teringat 25 tahun yang lalu. Di sini tempatnya, nak. Di sini tempatnya 25 tahun yang lalu ketika aku menggendong ayahku, nak. Ketika aku menggendong kakekmu, nak. Ketika aku menggendong ayahku 25 tahun yang lalu, tepat di sini tempatnya. Dan dia berkata, silahkan pergi, nak. Biarkan ayah di sini, nanti ayah jalan sendiri. Lalu saat itu aku berkata, tidak Abi, tidak ayah. Saat ini juga aku tidak akan meninggalkanmu. Lalu hari ini, nak, Allah ngebalasnya, nak. Allah ngebalas setiap kebaikan yang kulakukan pada orang tuaku. Maha benar Allah wa inna, maha benar Rasulullah. Bapak Ibu, jangan pernah lupa, apa yang kita lakukan kita akan dapatkan nanti. Jangan pernah heran kalau anak kita selalu cuek sama kita. Coba lihat diri kita. Sudahkah kita melakukan, memberikan setiap sentuhan kolbu kepada mereka? Bukan banyaknya waktu bersama mereka, akan tetapi sebanyak waktu itu adakah yang berkualitas untuk mereka? Banyak orang datang ke saya, dok anak saya bermasalah, bisa gak dihipnotis? Dok anak saya begini, bisa gak diginikan? Saya selalu bilang sama orang tuanya, yang bermasalah itu Anda, not your children. Awalnya tidak terima kalau dikatakan seperti itu. Akhirnya ketika ikut smash training baru menyadari, iya yang salah saya rupanya. Itu penting. Berarti kita perlu meng-on-kan saklar kolbu kita. Mungkin sampai di sini saja Bapak Ibu. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan
ramai orang tertipu dengan yang namanya kebahagiaan. Orang menganggap di rumah yang besar nan indah seperti istana itu, di sanalah letak kebahagiaan itu. Di atas kasur empuk yang bernilai puluhan juta, orang salah menilai. Kadangkala tidak selamanya kemewahan itu menghasilkan kebahagiaan. Mungkin di rumah sana yang begitu sederhana namun harmonis, anak-anaknya cinta kepada orang tuanya. Jika orang tuanya pulang, dia langsung bilang abi, abi, abi. Lalu dia bukakan sendal yang harga ribuan rupiah, yang begitu kumal, dia cucikan kaki orang tuanya. Lalu orang tuanya pun memeluk dia dengan penuh kehangatan. Mereka tidur di lantai layaknya tidur di kasur yang puluhan juta. Ramai orang tertipu yang namanya kekayaan. Orang kira kaya itu hanya harta, tapi ketika dia sudah mendapatkan harta, akhirnya apa? Hidupnya hancur, keluarganya hancur, semua berantakan. Ramai orang tertipu dengan yang namanya dunia. Mereka tertipu seolah-olah dunia ini harus semuanya direngkuh. Bapak Ibu, saya Dr. Oki Regar. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk info smash training Anda boleh lihat di Medan Seminar, adminnya si Mas Sandi. Boleh kunjungi tweet saya, karena tiap jam biasanya saya selagi waktu ada, saya memberi motivasi di tweet saya, Oki_Regar, ini pin BB saya. Nah ini nomor, jika Anda ingin mengikuti pelatihan silakan di nomor 0852 7047 4737 atau 27F4 6658. Terima kasih.